kepada Tuhan buat kemurahan dan kasih setia-Nya bagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk kita mau datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Mari Engkau terus berperkara dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tiba saatnya perlu kebenaran-Mu. Kami perlu karena itu yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi setiap kami. Buka hati kami dan Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran bagi kami. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan melalui benar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang luar biasa, akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 akan bacakan buat saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya padamu. Puji Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah. Kita sudah membaca bersama-sama kebenaran firman Allah ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Bani Korah dia mengungkapkan dari hatinya yang paling dalam ada sebuah kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah ini saya percaya bahwa ada di dalam hati kita masing-masing. Kita memiliki sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kerinduan adalah keinginan dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang sangat penting yang kita belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Poin yang pertama berkata bahwa Bani Korah memiliki kerinduan yang luar biasa akan Tuhan. Inilah yang ada di dalam hati daripada penulis kebenaran firman Allah ini, Bani Korah. Saya percaya bahwa kebenaran firman Allah ini bukan hanya perkataan yang kosong, tapi ini merupakan sebuah perjalanan pengalaman Bani Korah secara pribadi, bagaimana dia memiliki kerinduan yang sangat luar biasa untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa secara pribadi. Ini penting saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus, semua Anda dan saya, dimanapun kita berada, kita harus memiliki kerinduan yang sangat dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa secara pribadi. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan kita, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan lembah perjuangan, penuh dengan lembah air mata, itu tidak menjadi alasan bagi Anda dan saya untuk tidak memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dalam poin yang pertama, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana bahwa Alkitab berkata Bani Korah memiliki kerinduan yang luar biasa akan Tuhan. Biarlah kerinduan yang sama yang dimiliki oleh Bani Korah itu tertancap atau tertanam dalam hati semua Anda dan saya yang belajar firman Allah ini, yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, supaya kita menjadi orang percaya yang lebih daripada pemenang kehidupan ini. Kenapa? Karena ada kerinduan yang dalam terus-menerus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama yang kita belajar hari ini adalah kita harus memiliki kerinduan yang luar biasa akan Tuhan, supaya kehidupan saya dan saudara menjadi orang percaya yang ada dalam rancangan Tuhan. Poin yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, kita sudah baca ayat-ayat ini. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata bahwa Bani Korah terus menerus memuji Tuhan.
Bani Korah terus-menerus memuji Tuhan. Artinya bahwa dalam kondisi apapun Anda dan saya harus terus memuji Tuhan, harus terus menyembah Tuhan. Dalam ayat yang kelima berkata dalam ayat terjemahan yang lain, orang yang tinggal di rumahmu sangat berbahagia, mereka terus memuji Tuhan. Luar biasa. Ayat yang ke-6 dalam Alkitab terjemahan yang lain juga berkata bahwa berkat besar menjadi milik orang yang bergantung pada kekuatanmu atau kekuatan Tuhan. Keinginan hatinya ialah memasuki rumahmu. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6 bahwa kita harus memiliki kehidupan yang terus-menerus memuji Tuhan. Artinya bahwa persoalan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu tidak boleh membatasi kita untuk kita tidak memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun, mari kita belajar terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Karena Alkitab berkata, di saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam poin yang kedua yang kita belajar di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, kita terus-menerus memuji Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak bisa menghambat Anda dan saya untuk tidak memuji Tuhan. Harus ada dalam diri kita, harus ada dalam hati kita, harus ada dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita terus memuji Tuhan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga dalam ayat yang ke-12 berkata, kita sudah baca tadi ayat yang ke-12, Bani Korah hidup sesuai firman Tuhan. Bani Korah hidup sesuai firman Tuhan. Artinya bahwa kehidupan Bani Korah, dia terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, dia terus melakukan kebenaran. Dia berjalan sesuai dengan standar Allah. Dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya baca ulang ayat yang ke-12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Luar biasa. Artinya bahwa kehidupan orang percaya yang hidupnya sesuai dengan kebenaran, yang hidupnya sesuai dengan firman, yang berjalan dalam kebenaran firman Allah, yang hidup melakukan firman Allah, Alkitab mencatat, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-12 bahwa Tuhan tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman, orang yang hidup melakukan firman, dia ada dalam mujizat Tuhan, dia ada dalam kebaikan Allah, dia ada dalam penyertaan Tuhan, dia ada dalam sukacita Allah, dia ada dalam kekuatan Allah. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi semua orang yang hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dalam poin yang ketiga bahwa kita hidup sesuai dengan firman. Kita mau belajar melakukan firman. Hidup kita benar-benar seirama dengan firman. Hidup kita sesuai dengan standar Allah. Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Maka Anda dan saya akan dibawa Tuhan dalam pengalaman yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, poin yang keempat, ayat yang ke-13 berkata, kita sudah baca bersama-sama ayat yang ke-13, Bani Korah percaya kepada Tuhan, atau Bani Korah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan adalah mengakui atau yakin bahwa Tuhan benar-benar ada dan sanggup menyelesaikan seluruh persoalan yang Anda dan saya hadapi. Kata percaya kepada Tuhan adalah mengakui Tuhan atau yakin bahwa Tuhan sanggup
menolong Anda dan saya dalam segala perkara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada 4 hal yang kita belajar. Jadilah gereja Tuhan yang benar-benar memiliki kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang paling dalam untuk memiliki atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, jadilah gereja yang terus-menerus memuji Tuhan, yang tidak bisa dihamba oleh kondisi apapun. Yang ketiga, jadilah gereja Tuhan yang hidup terus berjalan dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Dan yang keempat, jadilah gereja Tuhan yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, karena Allah sanggup menolong Anda dan saya. Karena kebenaran firman Allah ini menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pada saat ini kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa boleh terjadi. Biarlah firman Allah yang telah hamba-Mu sampaikan memberkati seluruh yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.